Akhirnya Guillermo del Toro sudah bangkit dengan film Frankenstein-nya di Netflix. Dan setelah gua tonton, wah, ini film ya akhirnya membawa kembali elemen ala-ala Frankenstein yang dibuatkan oleh ahli pencipta film monster yang pernah gua lihat sampai sekarang, Bang Guillermo del Toro. Wah, gila, gila, gila. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke ya, tadi 2 jam yang lalu gue habis nonton filmnya Bang Guillermo del Toro yang merupakan sutradara pencipta film monster dan juga iblis yang pernah gue lihat. Bahkan ini mungkin buat kamu yang kurang tahu ya, jadi Bang Guillermo del Toro ini adalah sutradara yang suka menciptakan sebuah film bertemakan vampir, monster, kaiju, robot, pokoknya adalah tema-tema ala-ala sci-fi superhero lah ya. Contoh, si Guillermo ini, gue pertama kali kenal dia tuh ada di filmnya Blade kedua tahun 2002 kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya dia pertama kali merilis sebuah film superhero Marvel tuh ada di filmnya Blade 2. Kemudian nextnya ada filmnya Hellboy tahun 2004, bahkan sampai kepada sequel keduanya. Kemudian habis itu ada filmnya Pacific Rim tahun 2013. Beliau ini adalah sutradara yang suka membuatkan sebuah film bertemakan creature, makhluk atau makhluk buas, makhluk robot, segala macam. Pokoknya hal-hal yang berbau sci-fi banget lah ya, seperti itu. Dan tiba-tiba sejak awal tahun 2024 kemarin, tiba-tiba dari pihak Netflix mereka sempat mengumumkan kepada para audiensnya bahwa sutradara Guillermo del Toro dikabarkan akan membuatkan sebuah film Frankenstein. Film Frankenstein, oke, ini ya, gua adalah fans berat dari kisah-kisah Frankenstein di seluruh pop culture movie yang pernah gua lihat. Contoh, film Frankenstein tahun 30-an ada. Sama di filmnya Van Helsing tahun 2004 juga pernah ada. I, Frankenstein tahun 2012 yang diperankan oleh Aaron Eckhart, mantan pemeran Two-Face di filmnya The Dark Knight karya Christopher Nolan. Kemudian nextnya ada filmnya Victor Frankenstein tahun 2015 yang dimana Frankenstein-nya diperankan langsung oleh James McAvoy. Dan akhirnya sekarang film Frankenstein akhirnya direboot total kembali kepada garapannya Guillermo del Toro. Dan buat gue ya, ini adalah sebuah bentuk keputusan yang sangat bagus. Karena pada lagi Frankenstein menceritakan tentang seorang ilmuwan jenius yang gak percaya akan Tuhan, dan semuanya melibatkan konsep ilmu pengetahuan. Jadi mengenai si sosok Victor Frankenstein ini ya, ini adalah orang bangke pernah gue lihat, yang dimana dia adalah orang yang tidak percaya akan kekuatan Tuhan, dan dia berusaha untuk menciptakan manusia serupa gambaran sendiri. Itu adalah makhluk Frankenstein. Sosok makhluk yang sama mengerikan ini yang udah pernah tampil di film pertamanya sejak tahun 1930-an bahkan sampai sekarang ini cuy. Dan ternyata di film ini akhirnya dibuatkan jauh lebih serem, jauh lebih brutal, dan bahkan plot ceritanya sungguh ngena banget men buat gua. Mohon maaf ya, plotnya sangat rapi banget, dan gue sebagai penonton bisa melihat bagaimanakah sosok Victor Frankenstein yang diperankan oleh Oscar Isaac ini lebih punya makna, dan dia punya sebuah ambisi yang besar untuk menciptakan manusia menurut serupa gambarannya. Seperti itu ya. Jadi ya bisa gue katakan mengenai si Victor Frankenstein versinya si Oscar Isaac juga aja, wah, the best sih. Gue suka bagaimana dia bisa meneliti semua berbagai macam organ-organ vital tubuh orang yang ada. Bahkan ternyata gue baru tahu di sini bahwa ternyata Victor Frankenstein itu adalah ilmuwan yang telah mengumpulkan semua tubuh-tubuh para pasukan yang udah mati karena perang. Akhirnya dia kumpulkan di satu, dan akhirnya digabungkan jadi satu. Makhluk ini yang namanya sebagai makhluk Frankenstein. Karena gini cuy, di zaman-zamannya James McAvoy, bahkan zaman-zamannya film Van Helsing juga,
itu penggambaran Victor Frankenstein ketika dia menciptakan makhluk yang sangat mengerikan ini ya, itu semuanya berbeda-beda Pak, berbeda-beda. Contoh di filmnya Victor Frankenstein yang tahun 2015 yang versinya si James McAvoy, ternyata semua manusia yang udah ia kumpulkan ini adalah manusia-manusia yang dia culik dari berbagai macam karnaval malam. Dan kemudian hal itu juga berbeda di filmnya Van Helsing tahun 2004, yang dimana Dr. Victor Frankenstein ini adalah ilmuwan jenius yang telah mengumpulkan semua para tubuh-tubuh mayat hidup ini dari sosok bantuan Dracula. Oke, jadi ya mengenai plot ceritanya, bahkan development semua per tokoh-tokoh juga agak berbeda banget, sangat jauh berbeda. Tapi ya bisa aku katakan mengenai versinya si Guillermo del Toro ini adalah versi yang cukup mendekati ke versi novel aslinya, karena Bram Stoker kalau nggak salah ya, yang dimana ini mungkin buat kamu yang kurang tahu ya, jadi Bram Stoker ini adalah penulis novel yang udah menceritakan tentang sebuah plot cerita soal werewolf, vampir, Dracula. Tapi gue nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak. Coba deh, mungkin yang buat kamu nih yang lebih tahu, coba koreksi gue di kolom komentar di bawah, oke? Dan akhirnya selama 2 jam nonton film Frankenstein ini, Guillermo del Toro adalah orang yang betul-betul memperhatikan bagaimana sisi plot ceritanya, emosi semua para karakternya, developmentnya seperti apa. Bahkan gue sebagai penonton peduli kepada makhluk Frankenstein-nya ketika dia udah lahir ya, ketika dia udah jadi makhluk yang udah hidup, bahkan dia bisa abadi segala macam. Ternyata dia punya hati, men. Dia punya hati, dan ketika dia mau belajar, si Victor ini dia kira si makhluk ini akan lahir dan jadi makhluk yang paling tercerdas yang pernah ia ciptakan. Dia masih bodoh, masih nggak tahu apa-apa, dia masih meraba-raba soal kehidupannya. Pokoknya itu adalah seperti kayak bayi yang baru lahir lah ya, seperti itu kan. Lagi-lagi dia terlahir sebagai manusia yang gak tahu apa-apa, men. Jadi ya si Victor ini berpikir kalau makhluk ini ketika dia udah bangkit untuk pertama kalinya, dia akan jadi makhluk paling tercerdas. Tapi kenyataannya makhluk ini ketika lahir ya seperti kayak bayi aja, gak tahu apa-apa dan gak tahu bagaimana cara berkomunikasi, dan dia benar-benar seperti kayak bayi berlahir aja. Itu, dan akhirnya si Victor ini emosi dan berusaha untuk menghancurkan makhluk ini ketika dia membakar habis istananya tersebut. Oke? Dan juga gue bisa melihat bagaimana si Victor Frankenstein ketika dia lagi belajar mengenai ilmu pengetahuan dari ayahnya, itu literally sangat sakit banget, men. Sakit banget, bapaknya sakit banget, men. Yang dimana bapaknya merupakan seorang baron dan juga seorang dokter terkemuka di England tersebut, Pak. Makanya ketika si Victor ini udah belajar dengan ayahnya, dia akhirnya udah menyerap semua berbagai macam ilmu pengetahuan seperti sains lah, mengenai anatomi tubuh lah, otak, organ-organ dalam, pokoknya seperti kayak dokter beneran lah Pak ya, seperti itu. Makanya akhirnya si Victor ini bertransformasi menjadi anak yang cerdas di bawah bimbingan bapaknya sendiri, cuy. Dan gue suka bagaimanakah color palette-nya di film ini. Ini adalah ciri khas dari Bapak Guillermo del Toro ya. Gak di film Hellboy kayak, gak di filmnya Pacific Rim kayak. Pokoknya untuk filter kameranya, color gradingnya, literally seperti ini Pak. Udah gelap, tone juga penuh monokrom, serta semua penggambaran langit-langitnya juga seperti kayak semi-semi mendung banget lah ya. Itu ada ciri khasnya si Bapak Guillermo del Toro, men. Yang dimana ya lagi-lagi, men, dalam segi bentuk template-nya juga hampir sama. Bahkan untuk gore-nya juga gak yang terlalu brutal sih, biasa aja. Cuman pas di awal-awal tuh ketika si Victor ini akhirnya ditolong oleh beberapa kru kapal, kan si makhluk ini kan udah mengejar si Victor nih, karena kan dia berusaha untuk membunuh dia. Tapi ketika si makhluk ini akan menyerang para awak kru ini ya, dia udah mematahkan tangan mereka dengan cepat, bahkan dia bisa mematahkan semua organ tubuh mereka dengan segitu entengnya, Pak. Yang dimana ini baru monster Frankenstein. Karena ya lagi-lagi, men, gue pernah agak kecewa kepada filmnya I, Frankenstein yang diperankan oleh Aaron Eckhart sebagai makhluk Frankenstein-nya. Ternyata dia nggak se-OP yang gue lihat, karena lagi-lagi di zaman-zaman tahun 80-an, 30-an, bahkan zaman-zamannya tahun 2000-an ke bawah ya, sosok makhluk Frankenstein itu adalah makhluk terkuat. Makhluk terkuat.
Tapi di filmnya zaman-zamannya Eric Eckhart tahun 2012, apa itu kan seperti kayak hero ya biasa aja, ya elah. Jadi ya kesan monsternya juga kurang dinaikin banget men. Makanya akhirnya gue suka si Bapak Guillermo del Toro mengembalikan tema lama Frankenstein kepada film di Netflix yang satu ini men. Wah 2 jam men, 2 jam gua nggak kedip-kedip men. Gue suka musiknya, gue suka ambience-nya, bahkan ada beberapa shot-shot kamera yang bisa dibilang cukup oke men, cukup oke. Dan gue belajar banyak ketika si Bapak Guillermo ini udah memberikan sebuah shot yang dari wide angle seperti apa, dari eye face-nya seperti apa. Bahkan ketika gue suka bagaimana ketika penyerangan awal, di battle awal ketika mereka menyelamatkan si Victor dari kejaran si makhluk Frankenstein, itu adalah adegan fighting di momen awal babak pertama yang bikin gue jadi wah, ternyata sosok Frankenstein sekuat itu pak. Dan bahkan Frankenstein nggak bisa mati men. Ini adalah sebuah hal yang baru pak. Karena di zaman-zaman tahun 2004 Van Helsing juga si Frankenstein itu bisa mati. Karena lagi-lagi dia adalah makhluk doang. Dia adalah makhluk yang dibuatkan oleh si Victor Frankenstein dengan ilmu pengetahuan pak. Tapi di film ini semuanya seperti kayak apa ya, penyatuan ilmu sains sama goib pak. Karena si Frankenstein ini nggak bisa mati, ditusuk gak bisa, dipenggal gak bisa, bahkan ketika dia mau disetrum aja masih tetap utuh men. Jadi tubuhnya memiliki sebuah bentuk regeneratif, alias semua luka-luka yang ia terima akhirnya pulih kembali dengan cepat pak. Jadi ya bisa gue katakan ini unik sih untuk penggambaran Frankenstein-nya ya. Bahkan by the way aktornya Jacob Elordi ketika dia memerankan tokoh Frankenstein-nya, wah itu realistis men. Gue suka bagaimanakah mimik wajah geblek seperti apa, dan ketika dia lagi belajar bagaimanakah apa itu tempat ini, apa itu berkata-kata, apa itu buku, apa itu ilmu pengetahuan segala macam, itu ditunjukkan lebih gamblang, lebih smooth, dan bahkan gue sebagai penonton bisa dibuat lebih belajar. Oh dia ini adalah makhluk yang baru lahir gitu loh, dan akhirnya dia berhasil pak. Dia berhasil, gila. Jacob Elordi anda luar biasa pak ya. Nah, ini mungkin buat kamu yang kurang tahu ya. Jadi, sosok aktor Jacob Elordi ini adalah aktor yang pernah di fancast oleh para fanboy DC untuk memerankan tokoh Superman. Sebelum pada akhirnya James Gunn meresmikan bahwa aktor itu adalah si David Corenswet di tahun 2024 dulu ya. Makanya sekarang ya ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Jacob Elordi katanya akan jadi Batman-nya di James Gunn. Ini gue nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, tapi yang jelas dari James Gunn sendiri udah pernah mengatakan bahwa dia belum fokus untuk mengerjakan konten film Batman seperti itu ya. Makanya ya itu kita ngebahas tadi ya. Tapi yang jelas mengenai di film ini, Oscar Isaac ada luar biasa sebagai sosok Frankenstein yang kembali dengan tema-tema gothic, tema-tema klasik era-era tahun 1980-an, bahkan kostum outfitnya, dan juga bagaimana bentuk pencahayaannya, aktingnya si Oscar, oh my god, the best sih. Karena ya lagi-lagi men, gue kenal Oscar Isaac pertama kali itu ada di filmnya Star Wars episode ke-7 sebagai Paul Dameron ya. Di Star Wars sudah pernah kenal, dan habis itu dia udah masuk ke MCU sebagai Moon Knight. Wah itu aktingnya dia bisa memerankan berbagai macam tokoh-tokoh yang berbeda-beda, dan akhirnya dia masuk kepada filmnya Frankenstein garapan Bapak Guillermo del Toro. Wah, gua suka men, bagaimanakah egoisnya, bagaimanakah keangkuhannya, bagaimanakah dia sebagai orang yang sok pinter, akhirnya dia berusaha untuk apa ya, untuk menjiwai bahwa dia adalah manusia yang bisa mengalahkan karunia Tuhan men, yang dimana dia bisa menciptakan apapun yang mati jadi hidup kembali. Ya kan? Jadi ya emang si Victor Frankenstein brengseknya adalah ini adalah orang ateis men, orang ateis aja, yang dimana dia nggak percaya akan kuasa Tuhan, dan dia percaya bahwa semua manusia bahkan kehidupan itu sendiri itu adalah sebuah kekuatan dari ilmu pengetahuan, bukan dari kuasa Tuhan. Makanya akhirnya si Victor Frankenstein ini punya sebuah niat untuk menciptakan manusia menurut gambar dia sendiri pak. Makanya akhirnya jadilah makhluk si Frankenstein ini. Tapi gue agak kurang suka ketika di bagian ending, yang dimana seperti kalian tahu ya bahwa si Victor Frankenstein ini ya, ketika dia dikejar oleh si makhluk Frankenstein ini, ketika di akhir film dia tiba-tiba dibuat mati men.
Sekarang pertanyaannya, kenapa gitu loh? Padahal ketika di awal-awal film pertengahan itu si Victor Frankenstein ini juga masih nggak apa-apa gitu loh. Tapi kenapa di akhir dia dibuat seolah-olah tewas? Nah ini juga gue juga agak mikir, kok endingnya begini banget gitu loh. Jadi ya menurut gue ya ini sebagai anti klimaks sih, yang dimana ya gue sebagai penonton juga gak bisa dibuat tulus dengan kematian Victor Frankenstein yang agak maksa banget men, agak maksa banget. Karena di awal-awalnya ini orang baik-baik aja pak, loh kok tiba-tiba jadi koit. Nah jadi ya gue agak kurang suka memang mengenai ending seperti itu. Bahkan ya di otak gue si Victor ini akhirnya dibunuh oleh makhluk ciptaan sendiri pak. Itu lebih sadis men. Dan itu adalah sebuah bentuk template yang berkali-kali digunakan oleh si Bapak Guillermo del Toro. Tapi kemungkinan di film ini ya si Bapak Guillermo akhirnya memiliki sebuah bentuk formula baru, yang dimana endingnya adalah si makhluk ini akhirnya bermaaf-maafan dengan penciptanya sendiri. Ya udah ya, jadi oke aku maafin kamu ya, udah mati loh. Lah kelar nih film. Udah pak, jadi gue agak kecewa dengan endingnya, agak kecewa ya. Tapi mengenai plotnya, bagaimana bentuk awal, tengah, akhir, tap, sinematografinya semuanya oke men, semuanya oke, kecuali endingnya. Mohon maaf ya, gue agak kecewa dengan endingnya. Lo kok begini aman endingnya? Ya udahlah ya, kesel gue. Aduh. Tapi so far mengenai garapan Bapak Guillermo del Toro ini, apakah disebut sebagai film kebangkitan era monster? Menurut gue sih iya sih, karena si Bapak Guillermo ini ya, gue udah ngefans dia sejak awal film Blade kedua loh. Sampai sekarang, kenapa dia tentang monster, kenapa dia tentang makhluk-makhluk mitologi yang seperti itu adalah sebuah hal yang begitu gokil banget men. Ya, makanya kalau beliau udah mengerjakan film Frankenstein segitu epicnya, ya gue berharap dia bisa dilanjutkan kepada berbagai macam project bertemakan monster seperti Frankenstein yang satu ini men. Oke, jadi ya bisa aku katakan mengenai filmnya Bapak Guillermo del Toro perfect, bagus, gue suka. Walaupun di endingnya juga agak kurang maksimal aja sih. Tapi so far mengenai aktingnya, semua tokoh-tokoh sampingan, tokoh utama, tokoh protagonis, antagonis, semuanya dibuatkan jauh lebih rapi men. Lebih rapi banget. Maka dari itu gue kasih skor sekitar film ini adalah 8,9/10 untuk film Frankenstein garapan Bapak Guillermo del Toro. Wow, gokil ya. So, congrats buat Bapak Guillermo. Dan gue tunggu bagaimanakah karya beliau selanjutnya kepada project bertemakan monster seperti ini lagi cuy. Oke, mantap Bapak. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai film Frankenstein di Netflix garapan Bapak Guillermo yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!